Keputusan adalah lembaga multidisiplin yang paling jelas dalam teori administrasi secara umum dan dipengaruhi oleh bidang ekonomi, sosiologi, organisasi, kejiwaan sosial, dan ilmu politik. Teori keputusan dicirikan oleh secara umum dengan disepakatinya kumpulan kategori konseptual dan penggunaan bahasa yang sangat berbeda untuk menjelaskan kategori tersebut. Semua teori ilmu administrasi publik menjelaskan tentang keputusan. Menurut Simon, teori dari pengambilan keputusan harus didasarkan pada argumen positif logis bahwa harus ada perbedaan utama antara fakta-fakta yang diuji dan diverifikasi serta preferensi individu dan kolektif dan nilai yang tak dapat secara ilmiah diverifikasi. Ilmu administrasi harus didasarkan pada analisis keputusan, yang menjadi unit analisis untuk penelitian dan teori yang tepat. Di sektor publik, Simon berpendapat keputusan yang dibuat dalam konteks organisasi cenderung untuk stabilitas dan keseimbangan. Dalam bentuk dasar, keputusan rasional teori berusaha yang pertama menjelaskan dan menempatkan dalam nilai-nilai organisasi urutan prioritas dan sasaran. Yang kedua, mempertimbangkan yang tersedia alternatif atau alternatif yang mungkin mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis alternatif untuk studi alternatif atau grup alternatif kemungkinan untuk mencapai pilihan tujuan. Evolusi teori keputusan. Rasionalitas masih merupakan konsep sentral dalam teori keputusan, tetapi konsep modern rasionalitas memiliki variasi kunci dalam menggambarkan dan mengerti rasionalitas. Meskipun rasionalitas memiliki banyak arti, waras, cerdas, penuh perhitungan, dalam teori keputusan, rasionalitas didefinisikan secara lebih sempit sebagai kelas yang khusus dan familiar dari prosedur-prosedur untuk membuat pilihan. Keputusan dianggap tepat ketika pilihan-pilihan didasarkan pada pengertian bersama mengenai situasi keputusan, sifat, identitas, dan organisasi, aturan yang diterima dari siapa yang diharapkan dari situasi khusus. Logika rasional, ketepatan cenderung memberikan penekanan pada rasionalitas prosedural. Yang kedua ada rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas bukan menggambarkan rasionalitas. Kedua, bentuk logika keputusan dalam kenyataannya menggambarkan rasionalitas terbatas. Rasionalitas murni ialah sebuah artefak asumsi-asumsi analisis. Dalam sebuah kerangka kerja, teori keputusan rasional, pertanyaan kunci, masalah, dan tantangan, semua itu berhubungan dengan batas-batas rasionalitas. Bagaimana rasionalitas keputusan itu dibatasi? Disarankan bahwa semakin dekat teoris keputusan mengukur dan menggambarkan batas-batas rasionalitas, semakin dekat representasi kredibel dari bagaimana keputusan sesungguhnya itu terjadi. Yang lebih penting, semakin dekat teori keputusan sampai pada deskripsi yang akurat mengenai perilaku keputusan, semakin mungkin mereka memperbaiki kapabilitas membuat keputusan dan hasil dari keputusan mereka. Sehingga teori keputusan modern sebagaimana besar Yang ketiga ada irasionalitas. Teori keputusan modern ialah sebagian besar tentang batas keputusan rasionalitas. Teori pilihan yang rasional cenderung terhadap teori keputusan murni yang dikandung individu dan organisasi. Kerangka irasionalitas muncul dari Tversky dan Kahneman di penelitian menunjukkan sebaliknya. Bahkan dengan lengkap informasi dan absen eksternal kendala, keputusan mengikuti diprediksi irasional pola berdasarkan cara di mana individu memproses informasi. Kerangka irasionalitas juga mulai menjelaskan mengapa individu dibatasi. Irasionalitas menyarankan bahwa logika konsekuensi tidak mungkin atau setidaknya masalah perubahan konstan berdasarkan bias informasi pengolahan. Logika kelayakan menyajikan sebuah kerangka kerja yang lebih realistis untuk pengambilan keputusan. Tapi bahkan di sini lebih menekankan pada psikologi dipermainkannya dan diperlukan. Perhatian, risk-taking, dan keputusan. Perhatian adalah perilaku yang dapat diterapkan baik individu ataupun kolektif. Kajian agenda dalam ilmu politik menggambarkan pola baik perhatian terhadap politik ataupun terhadap legislatif. Dalam administrasi publik, studi tentang perencanaan strategis dan penetapan prioritas adalah suatu badan kerja yang memperhatikan kebutuhan serta menertibkan dengan cara menyusun kesepakatan tentang isu yang paling penting. Risk-taking. Risk-taking adalah pengambilan resiko. Resiko adalah variasi dari equilibrium. Ada dua fitur sederhana yang mempengaruhi resiko. Pertama,
kesuksesan pada pembuatan keputusan. Dan kedua, kecenderungan melebih-lebihkan arti pengalaman. Resiko adalah ketidakpastian dalam rasionalitas seseorang, dan rasionalitas dibatasi oleh ketidakpastian tentang konsekuensi yang mungkin akan ditanggung di masa depan. Maka, diadakan evaluasi untuk meninjau baik buruk pengambilan keputusan dengan sangat teliti dan baik. Keputusan secara gampang dapat diartikan ada pengambilan langkah akhir dari segala pertimbangan dan analisis kelayakan sebelum keputusan akan berdampak baik atau buruk. Keputusan yang baik seringkali diandalkan sampai mereka biasanya menganggap mereka sudah sangat benar dengan semua perhitungan rinci sebelumnya. Tapi sebenarnya serinci dan sedetail apapun pengambilan keputusan, ada hal-hal yang tak dapat direncanakan, seperti cuaca yang hanya dapat diprediksi. Contoh konkret lainnya adalah pembajakan pesawat oleh teroris yang menghancurkan World Trade Center di New York City dan merusak Pentagon. Literatur populer di administrasi publik dapat beberapa tahun terakhir membuat para wirausaha dan beberapa orang berani mengambil resiko lebih tinggi. Pengujian forma rasionalitas terbatas dan rasionalitas keputusan berbatas dan logika ketepatan. Generalisasi rasionalitas terbatas ini dilihat dari logika konsekuensi keputusan, membentuk dasar pernyataan yang dapat diuji yang tunduk pada pemodelan dan pengujian lapangan eksperimental. Sebagaimana dicatat dalam kesimpulan, bidang administrasi publik memiliki banyak keuntungan dengan menerapkan metodologi eksperimental pada isu pemerintahan. Meskipun ada bias yang jelas dalam cara informasi di proses pola-pola ini, dapat diinformalkan dengan cara yang khas dari kerangka logika konsekuensi. Keputusan sebagai kalkulasi pilihan individu yang rasional dan konsekuensi perilaku institusional. Dalam urusan ini, keputusan yang murni, berdasarkan model, dan sangat rasional dievaluasi menurut hasilnya. Hasil tersebut dinilai berdasarkan nilai, tujuan, dan preferensi. Sekarang beralih ke pemahaman tentang teori keputusan rasional dalam hal logika kesesuaian sebuah badan kerja yang baik, perspektif nyaman pada pengambilan keputusan, dan sintetis pemahaman rasionalitas terbatas ditemukan terutama dalam sosiologi, psikologi, sosial, dan bagian dari bisnis dan administrasi publik. Selanjutnya yaitu ambiguitas, ketidakpastian, dan juga logika kesesuaian, serta ada teori loose coupling, garbage can, dan juga attention. Dalam dunia sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata ambigu yang memiliki makna kurangnya kejelasan pada penafsiran sesuatu. Hasil ambigu masih kabur, dan dalam dunia keputusan ambigu, alternatifnya bersifat kabur dan juga tujuannya kontradiktif. Realitasnya tidak banyak ditemukan ketika diciptakan. Dalam bahasa teori keputusan, tantangan ambiguitas ini dapat diselesaikan oleh pembuat keputusan dengan cara menggunakan loose coupling. Menurut Cohen dan March pada tahun 1986, loose coupling berguna untuk menurunkan level ambiguitas keseluruhan dengan level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Dalam kondisi loose coupling, banyak lembaga yang memperdagangkan kontrol pusat, komparabilitas, dan juga standarisasi untuk kelompok pengambil keputusan yang sifatnya semu. Di bawah kondisi loose coupling atau coupling longgar, setiap kelompok semi-otonom memiliki range keputusan yang harus dijaga. Yang subunit semi-otonom mungkin saja muncul dengan membuat keputusan aneh dengan preferensi keseluruhan yang dinyatakan. Penjelasan alternatif yang paling banyak diketahui selain loose coupling yaitu teori garbage can atau tong sampah. Aplikasi teori garbage can atau tong sampah yang paling terkenal dalam sektor publik yaitu milik John Kingdon pada tahun 1995. Pada intinya, teori tong sampah atau garbage can ini dapat didefinisikan sebagai proses penyortiran di bawah kondisi loose coupling. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penelitian ini didasari oleh diskusi dan juga observasi lapangan yang memuat wawancara dan juga penelitian arsip. Dari perspektif ketidakpastian, ambiguitas, dan juga pengambilan keputusan dikurangi sebagian oleh norma institusi dan tingkat kepercayaan antara atasan dan bawahan. Pendekatan multidisiplin akan membutuhkan pergeseran dari kerangka kerja teori keputusan tradisional. Contohnya yang pertama yaitu logika konsekuensi dan yang kedua yaitu logika kesesuaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review buku kali ini. Mohon maaf jika informasi yang saya sampaikan kurang jelas ataupun kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.